Kisah ini menceritakan tentang kisah nyata dari Ibu Sri Handayani, seorang guru SD kecil Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Dimulai dari keseharian dari Ibu Sri Handayani yang harus bangun jam 3 pagi untuk menjahit demi menguliahkan anaknya dan menghidupi kesehariannya. Kemudian dilanjutkan berangkat ke sekolah sekitar kurang lebih jam 6.45 pagi sejauh 5,5 km dengan akses jalan yang berkelok-kelok dan hancur. Perjuangan Ibu Sri Handayani ini sangatlah tulus, karena beliau mengajar di SD tersebut sejak November 2006, sehingga kurang lebih 16 tahun dengan total murid yang hanya 29 orang di keseluruhan SD tersebut. Bahkan Ibu Sri dalam perjalanan pengabdiannya seringkali diuji dengan beberapa hal seperti rem motornya yang patah, bahkan sampai dengan terjatuh dari motor karena licinnya jalan. Awal mula Ibu Sri Handayani memilih SD kecil pojok Dusun Wates ini ketika lulus dari D2 dan diharuskan untuk mencari sekolah yang tidak ada gurunya. Sesampainya di sekolah tersebut, Ibu Sri Handayani disambut oleh beberapa murid dan sontak membuat Ibu Sri Handayani menanamkan janji agar terus mengajar di sana. Prinsip yang ditanamkan oleh Ibu Sri Handayani adalah sekali emas, dimanapun tetaplah emas. Maksudnya adalah dengan keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, siswa akan tetap terbaik jikalau guru-gurunya mampu mengajarkan dengan tulus, ikhlas, dan kompeten. Ibu Sri Handayani merupakan sosok yang sangat mulia di mata saya, karena dengan keikhlasannya untuk terus mendidik masa depan bangsa hingga mengharapkan untuk terus lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Pada akhir video, Ibu Sri Handayani berpesan kepada pemerintah untuk menjadikan dusun kecil Wates tersebut menjadi lebih maju. Paling tidak akses jalannya yang diperbaiki sehingga memudahkannya di sana untuk terus mendidik masa depan bangsa. Analisis implementasi core value ASN yang diterapkan oleh tokoh utama pada film pendek Pengabdian untuk Negeri, yaitu Ibu Sri Handayani. Yang pertama adalah nilai berorientasi pelayanan. Ibu Sri Handayani mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan dengan menunjukkan sikap yang tulus dalam memberikan pembelajaran bagi muridnya. Beliau memahami dan mengajarkan sesuai dengan kebutuhan muridnya. 2. Akuntabel. Beliau melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kalimat beliau, "Saya berjanji untuk mengabdikan diri di tempat ini hingga pensiun." 3. Kompeten. Beliau membantu muridnya yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan dengan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-muridnya. 4. Harmonis. Ibu Sri Handayani menghargai setiap muridnya tanpa membeda-bedakan latar belakang. Demi kenyamanan dan keamanan bersama, beliau memberi kesempatan muridnya untuk membawa adik mereka ke sekolah karena minimnya perhatian orang tua terhadap pendidikan. Beliau juga menjaga hubungan bermasyarakat dengan cara ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di Desa Wates. 5. Loyal. Ibu Sri Handayani memegang teguh ideologi Pancasila. Beliau menunjukkannya dengan sikap setia pada NKRI dan pemerintah yang sah dengan memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beliau bekerja dengan integritas tinggi dan memiliki keberanian mengutarakan ketidaksetujuan atas pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan bagi anak kurang penting. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa beliau mampu menjaga nama baik ASN sebagai guru. 6. Adaptif. Ibu Sri Handayani bersikap proaktif dengan cara meminta kepala sekolah yaitu Bapak Sugiarto untuk tetap menjadi guru di SD kecil pojok meskipun dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki mental modal yang mencerminkan realitas organisasi yang ingin diwujudkan. 7. Kolaboratif. Bapak Kepala Dusun membangun kerjasama dengan Ibu Sri Handayani sebagai pengajar agar anak-anak di desa tersebut mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, analisis dampak tidak diterapkannya nilai-nilai dasar PNS. Berdasarkan film pendek Pengabdian untuk Negeri,
yang diperankan oleh Ibu Sri Handayani, kami mengamati bahwa tidak terdapat kesalahan dalam penerapan core value ASN. Selanjutnya, analisis terkait dengan gagasan alternatif dari pemecahan masalah. Yang pertama, kompeten. Ibu Sri Handayani telah membantu muridnya yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan dengan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-muridnya. Namun, akan lebih baik lagi jika ada peningkatan kompetensi untuk Ibu Sri Handayani dalam memberikan pembelajaran, baik berupa pendampingan selama belajar ataupun pelaksanaan diklat bagi guru di desa. Kedua, kolaboratif. Perlu adanya peningkatan kolaborasi antara guru di sekolah, orang tua, dan pemerintah setempat agar dapat mencapai peningkatan mutu pendidikan yang lebih baik, mulai dari pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung, hingga penting bagi orang tua menyadari urgensi pendidikan bagi anak-anak, sehingga anak-anak di desa tersebut lebih termotivasi dalam belajar. Ketiga, harmonis. Perlu adanya peningkatan persuasif dengan orang tua yang berpandangan bahwa pendidikan tidak penting. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pengadaan sosialisasi, urgensi pendidikan, dan kegiatan motivasi. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan oleh Ibu Sri Handayani dan didampingi pihak sekolah, pemerintah setempat, dan dinas pendidikan agar mendapat kepercayaan orang tua murid di desa tersebut. Terakhir, bagaimana konsekuensi atas implementasi dari gagasan alternatif di atas? Dengan mengimplementasikan gagasan alternatif tersebut, diproyeksikan dapat merubah mindset orang tua bahwa pendidikan bagi anak sangat penting. Dengan demikian, core value ASN dapat diimplementasikan dengan sangat baik dalam memenuhi pelayanan dan kebutuhan publik bangsa dan negara, sehingga kualitas dan mutu pendidikan di desa setempat dapat meningkat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.